Film ini dimulai berlatar belakang tahun 1980 di Freddy Fazbear's Pizza dengan diadakannya sebuah pesta ulang tahun yang dihadiri oleh banyak orang. Ada anak-anak dan juga orang tua yang hadir ke dalam pesta itu. Mereka semua tampaknya sangat menikmati pesta tersebut. Terlihat ada seorang yang bernama Carlot. Dia tengah duduk di depan panggung. Menurut pelayan di sana, Carlot sangat suka duduk dan menunggu di sana. Temannya pun datang menghampirinya untuk mengajaknya bergabung bersama merayakan pesta itu. Dan setelah itu, dia pun ikut bergabung dengan mereka. Dari kejauhan, dia melihat ada seorang anak lelaki yang usianya di bawah dirinya tampaknya diculik oleh sosok yang mengenakan pakaian boneka berwarna coklat. Dia pun langsung meminta tolong kepada orang dewasa di sana. Namun sayangnya Nihoni, tidak ada satupun dari mereka yang menanggapinya. Dan hanya berpikir itu hanyalah main-main saja. Di situ, Carol pun dengan terpaksa harus menolong lelaki itu sendirian. Dan hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Sehingga cerita dia pun berhasil mendapatkan anak itu. Namun sayangnya dia ketahuan oleh penculiknya. Tanpa pengetahuannya, penculiknya sudah mengikutinya dari belakang. Sesampainya di sana, dia berhasil menyelamatkan anak lelaki itu dan bertemu dengan orang tuanya. Hanya saja dia harus mengorbankan nyawanya demi anak itu. Karol Kuntola pergi, dan barulah situasi menjadi menegangkan karena semuanya terfokus kepada Carlot dan apa yang telah terjadi kepadanya. Singkat cerita 20 tahun telah berlalu ada Vanessa yang terbangun dari tidurnya dan menerima panggilan dari Mike. Mereka tengah membahas tentang rencana makan malam. Abby, adik Mike, dengan senangnya menuduh kakaknya yang tengah dalam fase kasmaran dan ingin berkencan dengan Vanessa. Mike mengelaknya dan hanya mengatakan kalau itu hanya sekedar makan malam saja. Setelah itu Mike melihat Abby pergi berangkat ke sekolahnya dengan bus sekolah. Di sekolah, Abby tengah bercerita kisahnya dulu saat di Freddy Fazbear Pizza bersama sang kakak dan Vanessa kepada teman-temannya. Ada sebagian dari mereka yang mempercayainya, namun ada juga yang tidak percaya kepadanya. Dan ia merasa beruntung karena masih ada yang mempercayainya. Sementara itu, di sisi yang lain ada Mike yang tengah berbincang dengan Jeremiah. Mereka tengah membahas tentang bibi Mike yang akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa. Tidak ada satupun yang percaya tentang kisah yang diceritakan oleh bibinya, yang pada akhirnya membuatnya harus berakhir di sana. Sementara di sekolah ada Abby yang sedang berada di kelas animatronik dan sedang merancang robot bersama temannya. Guru mereka memberitahu kalau nanti di akhir pekan akan ada pameran sains dan acara itu dilakukan untuk meningkatkan reputasi sekolah. Jadi dia ini berharap semua murid yang dapat menampilkan hasil karya terbaik mereka dan kemudian dia menghampiri Abby. Di sini gurunya mengatakan kalau Abby tidak cukup baik untuk mengikuti pameran sains ini. Dia melakukan kemampuannya Abby. Jadi dia menyuruh Abby untuk menyerah dari pameran sains itu daripada Abby nantinya menjadi beban dalam timnya. Lebih baik Abby menyerah sebelum pameran dimulai. Sesampainya di rumah, Abby membantu Mike untuk merapikan pakaiannya, sementara ia meminta kepada Mike untuk memperbaiki teman-teman robotnya itu. Mel selalu mengatakan kalau dia pasti akan memperbaiki mereka, namun belum saatnya. Dan jawaban dari Mike itu sebenarnya membuat Abby lelah. Mike menyuruh Abby untuk berinteraksi dan berteman dengan manusia sungguhan. Dan jangan terpaku kepada teman-teman animatroniknya saja. Setelah itu dia pergi meninggalkan Abby di rumah. Kemudian dia sudah sampai di restoran. Yang mana itu adalah tempat makan malam bersama Vanessa. Di restoran, baik Vanessa dan juga Mike sama-sama cerita tentang kehidupan yang mereka lalui setelah insiden itu. Vanessa berusaha untuk hidup dengan normal dan juga ia berencana untuk mencari pekerjaan yang baru karena dia ingin menjadi manusia normal. Di situ Vanessa juga bertanya tentang kabar Abby dan menyuruh Mike untuk jangan memberi harapan palsu kepada Abby tentang teman-teman animatroniknya. Dia meminta Mike untuk mengatakan yang sejujurnya saja. Dan setelah mendengar itu, Mike tampaknya merenungkan kembali perkataan Vanessa tersebut. Sesampainya di rumah, dia pun mendapati kalau Abby tidak ada di rumah. Abby meninggalkan pesan kalau dirinya pergi ke Freddy Fazbear Pizza. Mike pun langsung pergi ke sana dan beruntungnya dia berhasil bertemu dengan Abby Di sana Abby tampak bersedih karena teman-temannya tidak ada. Mike pun jelaskan kalau teman-temannya sudah pergi. Dia mencoba menghibur adiknya itu kalau mereka pergi ke surga. Jadi Abby tidak perlu khawatir.
Di situ mereka meminta maaf kepada Abby karena menutupi semuanya darinya. Dan setelah itu mereka berkeliling sebentar di sana. Di situ Abby menemukan sebuah mainan Frisbee. Dia mengambilnya atas izin dari kakaknya, sementara May sendiri melihat atas surat badan yang menarik perhatiannya. Yang mana surat badan itu berisi kalau Freddy itu jahat, dan jika ingin tahu lebih lanjut bisa hubungi lembaga yang tertera di sana. Di sisi yang lain ada sekelompok para pembunuh hantu yang kemarin meliput kisah-kisah seram dan menegangkan. Mereka mendatangi Freddy Festival Pizza. Di sana mereka bertemu dengan Michael, penjaga di Freddy Festival Pizza, sembari diajak berkeliling melihat sekitar. Di sana Michael bercerita kalau restoran ini unik, sama seperti marionette. Di sini Michael menjelaskan kalau marionette adalah robot yang mengendalikan robot-robot lainnya menggunakan sinyal nirkabel. Marionette suka muncul di atas panggung. Setelah itu, mereka melanjutkan tur mereka. Sementara Lisa tampaknya merekam robot-robot di sana dan menyuruh yang lainnya untuk pergi tanpa dirinya. Karena rasa keinginan tahuan masing-masing akan membuat mereka terpisah tanpa mereka sadari. Dan Maud pun mulai menjemput satu persatu dari mereka. Sementara itu di sisi yang lain, ada Abby yang tengah bermain sendirian di kamarnya. Dia merindukan teman-teman lamanya itu. Dia pun mencoba menggunakan mainan yang ia temukan di Freddy Fazbear Pizza untuk mencoba menghubungi mereka. Dia ini berharap bisa bertemu dan bermain lagi dengan mereka. Namun tidak ada jawaban dari mainan itu. Sementara May tidak bisa melakukan apapun selain merasa iba kepada Abby atas kepergian teman-temannya. Di sisi yang lain, ada Vanessa yang tampaknya mulai berani untuk menjalani hidupnya dengan normal. Dia di sini berusaha untuk kembali beraktivitas lagi di gym. Namun sayangnya itu tidak berlangsung lama. Dia mulai mendapatkan teror dari rasa traumanya akan ayahnya itu yang terus saja membayani hidupnya. Dia pun kesal dan merasa muak Jika harus hidup dalam rasa takut, dia pun kembali tidur untuk bertemu dengan ayahnya di dalam mimpi. Dia mengatakan kepada ayahnya kalau dirinya sudah tidak takut lagi kepadanya dan meminta ayahnya untuk jangan mengganggunya lagi. Namun ternyata dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri kalau dia masih takut kepada ayahnya. Seberapa keras dia berjuang, dia masih lari dari ayahnya. Sama kira dirinya yang dewasa menghabisi ayahnya, dan ayah mengatakan kalau dia akan kembali kepada Vanessa. Di sisi yang lain, ada Abby yang tengah tidur, namun dia mendengar kalau mainan itu mengeluarkan suara yang memanggil namanya. Abby langsung menyadari kalau itu adalah Jija, dan dia menyuruh Abby untuk pergi ke Freddy Fazbear Pizza untuk bertemu dengannya. Tanpa pikir panjang lagi Abby pun langsung pergi ke sana tanpa sepengetahuan kakaknya. Dan sesamanya di sana dia akhirnya bertemu dengan Jija. Di sana mereka pun berpelukan. Di sini terlihat kalau Abby tampaknya sangat merindukannya. Dan Jija juga senang kalau akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan Abby. Pagi harinya, Vanessa berkunjung ke rumahnya Mai, dan di sana dia bertemu dengan Abby. Dan Abby mengatakan kalau kakaknya sedang pergi cari sarapan. Sementara itu, Abby menunjukkan hasil karya animatroniknya kepada Vanessa. Dia juga bilang kalau hasil karyanya itu berkat bantuan dari Jija dan Fazbear. Tentu saja Vanessa pun langsung merasa takut dan curiga dengan hal tersebut Dia ingin berbicara empat mata dengan Mai. Vanessa memberitahu apa yang terjadi kepada Mai, namun menganggap kalau Abby itu hanya anak kecil. Jadi semua yang terjadi bisa saja hanya khayalan saja. Dia meminta Vanessa untuk jangan terjebak dengan masa lalu. Dia memintanya untuk melangkah maju, karena ingin dia dan adiknya hidup dengan normal. Vanessa pun kesal. Dia mengatakan kalau dia juga ingin hidup normal. Namun dia percaya kepada perkataannya Abby, berbeda dengan Mike yang menyebarkan masalah itu. Vanessa juga tampak kecewa dengan Mike yang menurutnya dia seperti tidak memiliki perasaan kepadanya. Jadi dia meninggalkan Mike dan meminta untuk percaya kepada Abby. Mike kemudian mengantarkan Abby ke acara pameran sains. Dan dia meminta Abby untuk sendiri dulu karena dia punya urusan di tempat lain sebentar. Abby pun pergi ke dalam dan mencari stand untuknya. Namun sayangnya Mr. Burke justru tidak menyediakan stand untuknya Mr. Burke juga menyuruhnya untuk kembali. Namun Abby tetap ingin melanjutkan pamerannya. Mr. Burke pun tampaknya dengan sengaja menghancurkan hasil karya animatroniknya itu. Abby pun sedih Dia pergi dari sana dan pergi ke Freddy Fazbear Pizza untuk bertemu dengan Jija.
Di sisi yang lain, ada Vanessa yang mendatangi Freddy Fazbear Pizza sendirian. Di sana dia tampaknya sudah tahu kalau ada Carlo di sana. Dia sengaja mengurung Carlo di sana. Namun Carlo tampaknya senang nih karena dia bisa keluar meski bukan lewat Vanessa. Karena dia sudah punya teman baru. Carlo tuh langsung menangkap Vanessa. Meminta Vanessa untuk jangan menyakiti Abby. Karena dia tahu yang dimaksud oleh Carlo itu pasti Abby. Sementara itu di sisi yang lain ada Mike yang mendatangi alamat yang telah disulap pada waktu itu. Dia ingin mencari tahu nih tentang insiden tersebut. Di sana dia mendapatkan informasi kalau ternyata yang menyebarkan sulapatan itu adalah ayahnya Carlot. Di sini ayahnya meyakini kalau Carlot itu dihabisi oleh William Afton. Ayahnya Vanessa, begitu juga dengan anak-anak yang hilang itu. Kemudian setelah itu dia melihat gambar di kota ini. Kalau ada wahana sungai di sana. Dan dia pun teringat dengan gambarnya Abby waktu itu. Dia pun akan menghubungi pihak sekolah dan mendapatkan kabar kalau ternyata Abby memang tidak ada di sana. Dia pun langsung bergegas pergi dan sebelum itu nih, ayahnya kalau memberikan sebuah kotak musik kepada Mike. Dia mengatakan kalau kotak musik itu seperti lagu pengantar tidur bentuk Carlo sebelum tidur. Dia mau memberikan kotak musik itu kepada Carlo. Di sisi yang lain, Freddy Fazbear Pizza, Abby akhirnya bertemu dengan Cica nih. Dan dia pun mengadu kepada Cica kalau Mr. Burger menghancurkan karyanya. Cica meminta bantuan kepada Abby, dia bisa membantu Abby, asalkan Abby bisa membantunya terlebih dahulu. Abby pun disuruh untuk menginput kode ke dalam komputer. Ya menurut Cica, kode itu bisa membuat mereka pergi keluar bebas tanpa perlu khawatir. Di sisi yang lain ada kalau dia memaksa Vanessa untuk menyebutkan kode tersebut, kemudian menyampaikannya ke Abby lewat Cica. Kode itu pun berhasil diimport dan mereka pun berhasil terlepas dari sana. Setelah itu Cica bersama Abby pergi ke pameran size itu. Sesampai di sana, Abby langsung menunjukkan Cica kepada Mr. Burke di hadapan semua orang dan banyak yang terpukau dengan kemampuannya Abby. Akan tetapi Mr. Burke tidak. Dia justru menuduh kalau Abby telah berbuat curang dan menjelekkan nama baik sekolah. Jadi dia meminta Abby untuk mundur. Dia pun bertiga di sana meninggalkan Abby. Sementara Cica sendiri mengatakan kepada Abby kalau dia ingin berbicara empat mata dengan Mr. Burke. Di sisi yang lain ada Mr. Burke yang ingin kembali ke ruangannya untuk mengambil kunci. Akan tetapi justru ia bertemu Cica di sana. Dan Cica pun akhirnya memberinya pelajaran. Di sisi yang lain ada Mike yang akhirnya sampai di Freddy Fazbear Pizza. Di sana dia melihat ke sekitar kalau animatronik di sana masih ada di tempatnya. Dia pun terus menelusuri tempat itu lebih dalam dan bertemu dengan Vanessa yang sedang diikat. Dia pun melepaskan Vanessa. Di situ Vanessa menjelaskan kalau Abby berada dalam bahaya dan ini karena ulahnya Carla. Mike di sini masih tidak percaya karena dia melihat animatronik itu masih ada di sana dan Vanessa menjelaskan kalau yang ada di sana hanya prototipnya saja. Di situ Vanessa memintanya untuk percaya kali ini saja karena dia yakin kalau Abby sekarang berada dalam bahaya. Sekarang mereka harus pergi ke ruangan keamanan. Dalam perjalanan itu Vanessa menjelaskan kalau tohnya kalau itu tidak tenang. Di saat sebelum maut menjemputnya kalau diliputi dengan amarah yang besar. Dan di situ Vanessa hanya bisa memberikan kotak musik yang akan membuatnya tenang. Di situ Mike memberitahu kalau dia mendapatkan kotak musik itu dan tidak lama kemudian Mike justru hampir diserang oleh balon boy. Sesampai di ruangan keamanan kita akhirnya mengetahui kalau rohnya Carlot ini memasuki marionet robot yang bisa mengendalikan robot-robot lain dengan sinyal nirkaba. Carlot tahu, memang kalau ayahnya Vanessa yang menghabisinya, akan tetapi dendamnya Carlot bukan kepada ayahnya, melainkan kepada semua orang tua yang hadir di pesta itu. Mereka semua mengabaikannya di saat dirinya meminta tolong. Sementara Carlot mengincar Abby, karena Abby memiliki kemampuan untuk membebaskannya. Dia menggunakan Cica untuk membuat Abby melakukan perintahnya, dan setelah itu Mike pun menyuruh Vanessa untuk pergi dan mencari Abby dan animatronik lainnya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sementara dirinya yang akan berjaga di sana sembari memutus sinyal nirkaba yang karena tidak bisa mengendalikan semua animatroniknya. Sementara di sisi yang lain ada Toy Freddy yang tengah berjalan-jalan di kota dan membuat anak-anak di sana berpikir kalau itu kostum. Di sisi yang lain di acara pameran, Abby pun akan memenangkan pameran tersebut. Sementara Cica tampaknya sedang mengangkatkan prototipe.
Vanessa diberitahu oleh Mike untuk datang ke alamat malam 175 karena Freddy berada di sana dan Vanessa pun langsung pergi ke alamat tersebut. Sementara itu di sisi yang lain ada Mike yang sedang terus mencari lokasi animatronik lainnya sembari berjaga-jaga karena dia sudah mendengar prototipe-prototipenya sudah ada. Namun tidak disangka nih, tidak lama setelah itu dia justru bertemu dengan Toy Freddy. Dan dia langsung mengenakan kostum wajahnya Freddy. Dan dia berhasil lolos nih karena disangka sebagai animatronik. Di sisi yang lain ada Vanessa yang dihadang oleh Mengke saat menuju ke lokasi PAM 175. Namun menurutnya dia berhasil datang tepat waktu dan menolong penghuni rumah tersebut. Sementara di sisi yang lain ada Toy Bonnie yang sedang berkenalan dengan anak kecil yang bernama Debbie. Bonnie mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan ibunya Debbie, jadi dia pergi meninggalkan Debbie di sana. Bonnie pun langsung berniat untuk menghabisi ibunya Debbie demi memuaskan dendamnya dulu kepada semua orang tua di sana. Beruntungnya Debbie datang dan membela ibunya. Dia berusaha memohon kepada Bonnie untuk mengampuni ibunya. Sementara itu di sisi yang lain ada Mike yang akhirnya ketahuan juga oleh prototipe itu dan dia harus berjuang melawan mereka sembari memutuskan sinyal nirkabel mereka. Di situ Mike pun berhasil memutuskan sinyalnya. Debbie dan ibunya bersama. Sementara itu tiba-tiba ada sinyal yang masih menyala di rumahnya Mike. Vanessa menduga kalau sinyal itu berasal dari Marionnya. Jadi Mike pun langsung pergi untuk menyusul Abby. Namun di tengah jalan, Vanessa memberitahu kalau sinyalnya kembali menyala. Di situ mau tidak mau Mike pun harus kembali lagi ke Freddy Fazbear Pizza. Di Freddy Fazbear Pizza, Mike meminta bantuan teman-temannya Abby nih untuk membantunya. Dia meminta kepada anak-anak itu untuk membantunya. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, dia pun kembali menyusul Vanessa ke rumahnya untuk menolong dengan Abby. Sementara di rumahnya Mike, Vanessa tengah berjuang bertahan berhadapi Abby yang tengah dirasuki oleh Vanessa. Sampai akhirnya Mike datang dan membantu mereka. Namun sayangnya mereka kalah jumlah. Mereka sudah dikepung apalagi ada Michael di sana. Michael alias Michael Afton adalah saudaranya Vanessa dan dia berniat ingin mewarisi ayahnya. Dia ingin menghabisi semua warga kota pagi nanti dan masuk Vanessa, Abby dan juga Mike. Beruntungnya bantuan datang tepat waktu. Dari prototipe lainnya dirasuki oleh roh teman-temannya Abby. Mereka menolong Abby, Mike dan Vanessa. Mereka pun berhasil dikalahkan dan ditahan dengan Jeremiah. Sementara teman-temannya Abby harus berpisah dengan Abby nih, kan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi meninggalkan tubuhnya itu. Mereka juga dirancang tidak bisa jauh dari Freddy Fazbear Pizza, dan mereka sama saja mengorbankan nyawa mereka juga nih untuk menolong Abby di sana. Temannya pun mengucapkan salam perpisahan. Setelah itu dia mengatakan kepada Mike kalau mereka pergi dia akan menjadi semakin kuat. Tentu saja Mike bingung. Dia yang dimaksud ini siapa? Dan setelah itu Mike pergi bersama Abby dan Jeremiah meninggalkan Vanessa di sana. Dia tidak percaya lagi dengan Vanessa nih, karena Vanessa banyak menutupi banyak hal darinya. Dimulai dari kejadian Charlotte, lalu Michael saudaranya. Dia pun akhirnya ditinggalkan sendirian di sana nih. Lalu rohnya Charlotte pun memasuki tubuhnya Vanessa yang tengah rapuh dan merasa sendiri. Itu dia cerita dari komik Hailey. Kami undur pamit, semoga kalian suka ceritanya.